Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu muslimat dan pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari pertama dan kedua. Dan saat ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah puncaknya. Sabda Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini pasti tidak sekedar memotivasi secara fisik saja, tetapi sehat lahir dan batin bagi so'imin dan muttaqin. Puasa Ramadan, puasa wajib yang dijalankan sebulan penuh. Tentu ini adalah tantangan tersendiri buat umat Islam yang menjalankannya, terutama orang-orang yang beraktivitas di siang hari. Agar kita tetap prima, sehat, produktif, menjalankan aktivitas kita sehari-hari meski dalam keadaan puasa. Ada banyak tips dari para ahli untuk menjaga badan tetap prima dalam keadaan puasa. Seperti yang kita tahu, selama Ramadan, umat Islam Indonesia, khususnya durasi puasa biasanya sekitar 13 jam, mulai dari subuh sampai maghrib. Sehingga banyak perubahan pola hidup yang terjadi selama Ramadan. Nah, untuk menghadapinya, kita harus mengetahui tips puasa agar tetap sehat dan tetap produktif. Jangan dijadikan puasa sebagai alasan untuk tidak menerapkan pola hidup sehat yang benar. Hasil penelitian, sesungguhnya puasa adalah detox untuk tubuh kita. Mengingat bulan Ramadan mulia hanya datang sekali dalam setahun, ayo kita maksimalkan keutamaannya dengan mengikuti tips puasa yang sehat dan benar. Yang pertama, makan sahur di akhir waktu. Tasahuru fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat dan dalam syariat Islam, makan sahur disunahkan. Banyak keutamaan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dengan dipastikan makanan yang kita konsumsi saat sahur mengandung nutrisi yang seimbang, karbohidratnya kompleks, proteinnya ada, sayurnya ada, dan air putih. Yang kedua, tetap produktif saat puasa. Memang puasa sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita. Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak beraktivitas sama sekali atau malas-malasan selama puasa. Bahkan para ahli pun menyarankan untuk tetap beraktivitas seperti biasa agar tubuh tetap fit. Tips yang ketiga, makan secukupnya saat berbuka puasa. Setelah menahan haus dan lapar selama sehari penuh, beberapa orang mungkin cenderung memiliki keinginan untuk melahap semua hidangan yang ada di depannya. Padahal buka puasa dengan makan dalam jumlah yang besar, yang banyak atau terlalu cepat dapat memicu gangguan pencernaan dan masalah lambung. Sebaiknya makanlah dengan porsi yang kecil dan secara perlahan. Tips yang keempat, lakukan olahraga ringan. Puasa tidak dijadikan alasan untuk tidak berolahraga sama sekali. Untuk mensiasatinya, dengan memilih jenis olahraga yang tidak terlalu berat. Olahraga ringan, jogging, yoga, gerak-gerakan ringan, dan waktunya juga bisa diganti di sore hari, sekalian ngabuburit menjelang maghrib. Tips yang kelima, konsumsi makanan dan minuman manis yang sehat. Disarankan pada buka puasa dan sahur ada kurma di dalamnya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tips yang keenam, konsumsi protein dan makanan tinggi serat. Ketika puasa dan buka puasa dan sahur, diusahakan mengkonsumsi daging, ikan atau telur, buncis atau kacang-kacangan. Protein dan serat yang sangat membantu menjaga pencernaan sekaligus memberikan efek kenyang lebih lama. Hindarilah makan makanan yang berminyak dan tinggi sodium, karena menyebabkan mudah haus. Tips yang ketujuh, tidur yang cukup dan berkualitas.
Tidur yang cukup bukan hanya menghindari kita dari rasa ngantuk di siang hari, namun juga akan meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam melaksanakan aktivitas seharian. Tidur berkualitas ala Rasulullah, yaitu melakukan bersih diri dan wudhu sebelum tidur serta doa sebelum tidur. Posisi miring ke kanan dan meletakkan tangan kanan nempel di pipi sebelah kanan. Tidur tanpa cahaya lampu. Disarankan jangan tidur tengkurap atau jangan tidur setelah subuh. Ini sungguh berat untuk kita yang berpuasa. Tips yang ke-8, perbanyak minum air putih. Semua kita tahu bahwa tubuh kita sangat membutuhkan air putih, sehari paling tidak 8 gelas. Dan itu pola minumnya yang harus kita atur. 2, 4, 2. 2 gelas ketika buka puasa, 4 gelas antara setelah buka sampai ke sahur, dan sahur 2 gelas juga. Yang ke-9, jaga kesehatan mental. Selain menjaga kesehatan fisik, mental juga perlu mendapat perhatian. Jangan sampai terbebani dengan pikiran-pikiran negatif yang bisa mengganggu kesehatan mental maupun fisik kita. Apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi pada kita? Ambil jeda waktu dan ngobrol dengan santai dengan orang-orang yang terdekat kita. Itu pemirsa yang berbahagia, 9 tips bagaimana kita melakukan puasa dengan sehat dan benar. Ada 1 tips khusus untuk para pasien atau yang mempunyai gangguan pada lambungnya. Yaitu ada beberapa kondisi medis yang tertentu memerlukan konsultasi dokter bagaimana cara untuk minum obat ketika buka puasa dan sahur. Ini perlu ada konsultasi dengan dokter tertentu. Ada beberapa kondisi medis tertentu yang memerlukan konsultasi dokter ini karena harus mengatur bagaimana puasa mereka tetap bisa menjalankannya dengan baik. Ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia, ayo kita sayangi tubuh kita dengan memberikan yang dibutuhkan dengan seimbang. Dan itu tidak harus mahal. Siapa lagi yang sayang dengan tubuh kita kalau bukan diri kita? Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan. Malam Lailatul Qadar penuh kemuliaan, ibu-ibu muslimat harus sehat dan tidak boleh melewatkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.